Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Jias dan selamat datang di channel Resensi Institute. Saya akan mereview buku 5 dosa dalam mengelola keuangan dari penulis Stefanus Rudi Oke. Nah, berbicara tentang dosa melibatkan banyak hal terkait dengan keyakinan yang kita anut, dengan persepsi yang kita miliki, dengan interaksi antara kita dengan Tuhan dan sesama. Perasaan berdosa bisa membuat kita merasa bersalah dan tidak bisa menjalani kehidupan normal dengan keluarga, dalam pekerjaan, organisasi, maupun sosial. Dalam buku ini, penulis banyak menyajikan perpaduan dari pengalaman hidup pribadi, para kerabat, dan keluarga dalam memaknai kata dosa yang bisa disertakan dengan kesalahan yang dapat diperbaiki, yang mana kata dosa tersebut kita meletakkan dengan kehidupan finansial, yang mana pula kita terkadang melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang tentang mengatur atau mengelola keuangan kita. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita masuk ke poin pertama, penghasilan. Dosa pertama yang kita bahas adalah penghasilan, income, yang mana kesalahan kita dalam memaknai penghasilan, bahwa penghasilan yang kita peroleh atau yang saat ini kita kejar menjadi sesuatu yang sangat penting dan segala-galanya dalam hidup ini. Memang normalnya tujuan bekerja adalah untuk mencari uang, tetapi ada hal yang dimana ketika melandasi tujuan kita hanya uang semata, hanya ada dua kondisi yang akan kita dapati, yaitu kekurangan uang atau malah kelebihan uang. Yang pertama harus kita perbaiki adalah makna uang bagi kehidupan kita, bahwa uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang kita ingin capai. Poin kedua, biaya hidup. Dosa selanjutnya adalah biaya hidup. Hal ini sering kita lakukan setiap hari bagi orang-orang yang tidak menata uangnya dengan baik, merasakan selalu kekurangan uang, yang mana antara penghasilan dan pengeluaran lebih dominan pengeluaran. Penyebabnya bisa jadi karena kita tidak memporsir atau kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, atau seperti kata Prita Hapsari Gozi, biaya hidup itu murah, biaya pamer yang mahal. Atau dalam buku ini mengatakan, bukan seberapa besar yang mampu Anda hasilkan, melainkan seberapa banyak yang Anda mampu simpan. Poin ketiga, perencanaan pensiun. Dosa atau kesalahan yang ketiga adalah tidak melakukan atau mengelola keuangan lebih dini. Untuk mempersiapkan masa pensiun saat kita pada usia produktif, kecenderungan kita memang tidak visioner. Kita bermalas-malasan untuk menyiapkan masa pensiun kita ke depan nanti. Mengapa pensiun diperlukan? Salah satu jawabannya adalah pemerintah atau departemen terkait tidak mempersiapkan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan pasca pensiun. Poin keempat, investasi. Dosa atau kesalahan yang keempat ini terjadi jika kita salah dalam mengambil keputusan investasi yang hanya mengharapkan hasil yang luar biasa saja tanpa tentunya mempertimbangkan resiko yang bakal terjadi, yang ujung-ujungnya karena ikut tren alhasil kena investasi bodong. Poin kelima, Tuhan. Dosa terakhir dalam mengelola keuangan adalah buruknya hubungan vertikal kita dengan tujuan yang Maha Esa. Dengan berbagai kesuksesan dan prestasi kerja yang telah diraih, orang cenderung berpikir semua itu adalah hasil dari upaya dan kekuatan dirinya sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan keberadaan orang lain, bahkan dengan Tuhan sekalipun. Tapi ironisnya, kita terkadang ateis di saat senang dan beragama di saat terpuruk. Perspektif Resentor. Buku ini patut untuk kita baca demi kelangsungan kesejahteraan finansial yang kita capai, bukan kebebasan finansial melainkan kesehatan finansial, dan juga kita tidak melandasi segala sesuatu berdasarkan uang semata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.